Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya aku gak sabar banget untuk berbagi video ini sama teman-teman. So, di video kali ini aku akan sedikit menyingkirkan dulu tentang DIY-an kita. Aku bakalan sharing dan berbagi informasi lagi sama teman-teman. Tapi di sini aku nggak sendiri, aku bersama teman-teman aku. Jadi sesuai dengan judul, aku buat 11 sudut cerita dari Poltekkes Bandung. Kenapa sih 11? Apa sih 11? Pasti teman-teman nanya kan. 11 ini aku ambil dari 11 jurusan yang ada di Poltekkes Bandung dan 11 cerita yang ada di Poltekkes Bandung. Nah, pasti teman-teman nanya sih 11 cerita apakah 11 cerita ini? Aku dan teman-teman aku bakal sedikit menjelaskan tentang keistimewaan dari jurusan masing-masing, terus sistem pembelajaran dari jurusan masing-masing, dan yang terakhir suka duka dari jurusan masing-masing. So, aku harap video ini dapat membantu, dapat menjadi bekal teman-teman buat yang mau masuk Poltekkes Bandung. Dan kenapa aku buat video ini? Karena aku berharap teman-teman nantinya akan salah pilih jurusan, teman-teman nanti nggak akan membuang sia-sia jurusan yang teman-teman dapatkan. Jadi aku harap ini bisa jadi bekal teman-teman. Nah, sebelumnya aku mohon maaf banget karena video ini mungkin agak berdurasi panjang karena aku udah memaksimalkan untuk meng-cut video yang memang kurang penting, tapi apa daya memang penting semua karena sekarang juga sedang pandemi corona, sedang social distancing, sedang physical distancing. Jadi aku nggak ketemu sama teman-teman aku, jadi aku saling berbagi video. Nah, jadi aku harap teman-teman nggak akan ada yang skip video ini. Teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir kayak gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman sebelum nonton video ini luangkan waktunya sedikit untuk mensubscribe dulu channel YouTube aku, dan jangan lupa like dan komen. Dan teman-teman juga kalau yang ingin bertanya boleh DM aku di Instagram aku di sini. So, daripada lama-lama, kita lanjut ke videonya. Kenalin, nama aku Ayu Fitriani. Sekarang aku sedang berkuliah di Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Keperawatan Bandung tingkat 2 semester 4. Nah, apa sih keistimewaan dari Keperawatan Bandung? Mungkin gak akan beda jauh sama Keperawatan Bogor, itu hampir sama. Tapi untuk Keperawatan Bandung sendiri itu dijamin banget, labnya memadai, dosen-dosennya juga banyak yang sudah bergelar dokter, dan fasilitasnya juga sama seperti kita nanti ke rumah sakit. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan takut untuk masuk ke keperawatan karena kita benar-benar dilatih, dididik dari nol sampai kita bisa kayak gitu. Nah, untuk sistem pembelajarannya sendiri untuk Keperawatan Bandung mungkin sama kayak jurusan yang lain. Kita tuh 70% praktik dan 30% teori. Contohnya, kita teori dulu dari jam setengah 8 sampai jam 10. Nanti setengah 11 sampai jam 5 kita tuh praktik. Jadi teman-teman pasti dilatih skillnya benar-benar, gak perlu takut, gak perlu khawatir. Kita pasti bisa ngelakuin tindakan saat kita di rumah sakit, dan yang pastinya kita nggak akan mungkin salah tindakan karena kita sudah sesuai SOP. Nah, untuk suka dukanya apa sih? Untuk sukanya sendiri, menurut aku lebih banyak jadi lebih bersyukur, aku lebih bisa menghargai banyak orang, aku lebih bisa dapat pembelajaran hidup tentunya, aku lebih bisa menghargai sehat sakit. Mungkin misalkan nanti kita tidak melanjutkan bekerja menjadi perawat, ilmunya bisa kita terapkan di dalam keluarga ataupun nanti kita saat berkeluarga. Jadi teman-teman jangan takut ilmunya terbuang sia-sia kayak gitu. Nah, untuk dukanya mungkin hampir sama kayak jurusan lain. Untuk dukanya sendiri itu tuh kita kuliah benar-benar dari matahari terbit ibaratkan sampai matahari terbenam. Jadi benar-benar full banget, tapi itu pun tergantung sama materi hari itu, tergantung sama mata kuliah, tergantung sama SKS. Nah, mungkin dukanya lagi nanti setelah kita UTS ataupun UAS kita tuh bakal ujian praktik. Tapi buat teman-teman jangan pernah takut, jangan pernah pantang menyerah, harus percaya diri, pasti bisa, harus yakin. Dan aku tunggu
tentunya keperawatan Bandung. Halo semuanya, kenalin nama aku Gaisa Safa Anindita. Sekarang sedang berkuliah di Poltekkes Kemenkes Bandung jurusan D3 Analis Kesehatan atau Teknologi Laboratorium Medik tingkat 2. Sebelumnya, apa sih sebenarnya analis kesehatan atau teknologi laboratorium medik ini? Nah, analis kesehatan atau TLM ini adalah salah satu jurusan di Poltekkes Kemenkes Bandung yang nantinya ketika kalian lulus kuliah, kalian akan bekerja di laboratorium kesehatan untuk pemeriksaan lab, memeriksa sampel-sampel pasien seperti darah, feses, urin, dan cairan tubuh yang lainnya guna menunjang diagnosis dari dokter kayak gitu. Sebenarnya ada pertanyaan lagi, apa sih keistimewaan kuliah di analis kesehatan? Salah satu keistimewaan kuliah di analis kesehatan itu adalah teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan ini masih sangat-sangat dibutuhkan banyak petugas-petugasnya gitu. Jadi ketika kalian lulus, kalian jangan takut, sama sekali jangan takut buat kehabisan lapangan kerja, bakalan susah kerja, apalagi jurusan analis kesehatan di Poltekkes Kemenkes Bandung kayak gitu. Jadi ketika kalian lulus kuliah nanti, kalian jangan takut buat nganggur, karena kalian pasti bakalan kerja, tapi kalian harus yang benar kuliahnya, nilainya, sikap kalian, insya Allah langsung kerja. Itu keistimewaannya. Dan kayak gimana sih sistem belajarnya di analis kesehatan Poltekkes Bandung ini? Sistem belajarnya karena kita diploma D3 dan D4, kalau analis kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung, kita lebih banyak ke praktek. Untuk D3 sendiri itu 60% praktek dan 40%-nya teori. Di kampus itu pasti ada teori, maksudnya nggak akan pure benar-benar praktek, tapi pasti bakalan ada teori dulu. Misalnya satu hari nih kalian ada 2 matkul, satu jam teorinya, kemudian 4 atau 5 jam itu kalian praktek kayak gitu. Jadi pasti teori dulu baru kalian praktek kayak gitu. Untuk sistem pembelajarannya pun kita sangat-sangat sudah terfasilitasi dengan baik, mikroskop, kemudian alat-alat yang lain seperti PCR untuk anak-anak untuk belajar biologi molekuler, kemudian spektrofotometer yang pokoknya banyak deh. Untuk alat-alatnya alhamdulillah di Poltekkes Kemenkes Bandung sudah terfasilitasi dengan baik kayak gitu. Dan sebenarnya kalau ditanya nih, pasti kuliah itu ada suka dan dukanya ya. Nah, kalau sukanya kuliah di analis itu kita bisa lebih tahu tentang banyak hal, tentang hal-hal kecil yang nggak bisa kita lihat pakai mata sendiri, kita bakalan tahu gitu. Kayak kita belajar tentang bakteri, kita belajar tentang parasitologi, kita belajar hematologi, kita jadi tahu nih sel-sel darah kita itu sebenarnya kayak gimana ya, yang ada dalam tubuh kita tuh kayak gimana sih. Itu keistimewaannya, kita bisa lebih dapat ilmunya banyak banget yang belum tentu orang lain bisa dapat kalau misalnya kuliah di jurusan lain gitu. Itu salah satu sukanya. Dan selain itu karena kita di kesehatan, aku jadi lebih merasa lebih bermanfaat dan lebih bisa bantuin banyak orang gitu, lebih bisa ngasih tahu orang-orang tentang kesehatan yang mungkin belum mereka tahu kayak gitu. Itu salah satu sukanya. Dan selain itu karena kita di kesehatan, aku jadi lebih merasa lebih bermanfaat dan lebih bisa bantuin banyak orang gitu, lebih bisa ngasih tahu orang-orang tentang kesehatan yang mungkin belum mereka tahu kayak gitu. Dan untuk dukanya nih, pasti ada dukanya ya di setiap kuliah itu. Salah satunya kalau di Poltekkes Bandung, kalau di analis kesehatan itu banyak banget tugasnya. Laporan praktikum, jurnal praktikum itu kalian udah otomatis harus kuat tangan banget, karena laporan praktikumnya itu kita nulis setiap kita beres praktek itu pasti harus ada laporan praktikum. Kita benar-benar nulis pakai tangan, dasar teori yang sepanjang itu, hasil pengamatan dan pembahasannya, dan itu setiap hari pasti ada. Jadi kalau misalnya kalian ngerjainnya ditunda-tunda, itu pasti bakalan numpuk terus dan gak kelar-kelar kayak gitu. Itu sih. Selain itu sukanya satu lagi, kekeluargaannya di analis Poltekkes Kemenkes Bandung itu benar-benar bisa diacungin jempol, keren banget kayak gitu. Jadi kalian gak akan ngerasa sendiri walaupun tugas banyak, pelajarannya berat, dan pokoknya kalian harus menghafal banyak hal. Kalau di analis kesehatan kalian harus tahu bentuk bakteri kayak gimana, bakteri ini ciri-cirinya kayak gimana, cacing kayak gimana. Pokoknya kalian gak akan ngerasa sendiri karena kalian punya banyak teman dan dosen yang benar-benar baik-baik banget gitu. Jadi jangan takut buat masuk analis kesehatan, jangan takut dan jangan gengsi buat masuk kesehatan. Pokoknya harus semangat. Ditunggu di analis kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya selama berkuliah di Poltekkes Kemenkes Bandung jurusan Gizi. Yang pertama, tentang keistimewaan jurusan Gizi. Apa sih yang istimewa dari jurusan Gizi? Seperti kita tahu bahwa selama ada manusia, maka di situ ada makanan. Maka ahli gizi tidak akan pernah kehilangan pekerjaannya. Apa sih yang istimewa dari ahli gizi? Menjadi seorang ahli gizi, kita mampu mencegah orang untuk sakit dan kita juga mampu untuk mempercepat penyembuhan orang sakit. Karena dengan nutrisi dan makanan, kita mampu untuk menjaga kesehatan seseorang. Selanjutnya, bagaimana sih sistem kuliah atau sistem pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Bandung ini, khususnya di jurusan Gizi? Nah, untuk sistem perkuliahannya, karena kita merupakan sekolah vokasi, maka lebih banyak praktikum, sekitar 60% praktikum dan 40% teori. Dengan jadwal yang cukup padat dari pagi sampai sore, dan biasanya kuliah dari Senin sampai Jumat. Lalu suka dukanya kuliah di Poltekkes Kemenkes Bandung jurusan Gizi itu apa sih? Sukanya banyak sekali karena kita bisa ketemu dengan banyak orang yang menginspirasi dan memotivasi dengan orang-orang hebat. Lalu kita juga bisa belajar disiplin, berani, tanggung jawab, membagi waktu dengan baik, dan juga kita juga bisa lebih menghargai kesehatan. Selanjutnya untuk dukanya apa? Mungkin lebih kepada tantangan selama kuliah, yaitu jadwal yang padat, lalu tugas yang banyak, menuntut kita untuk lebih mandiri dan disiplin. Tapi itu semua untuk kebaikan kita. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Fajar Ahmad dari jurusan Kesehatan Lingkungan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan jurusan yang saya tekuni kali ini, yaitu jurusan Kesehatan Lingkungan. Nah, pasti masih banyak yang bertanya-tanya apa itu kesehatan lingkungan. Mungkin bagi kalian yang mengetahui dunia kesehatan itu hanya perawatan, kebidanan, gizi, dan lain-lain. Tetapi ada jurusan yang tidak langsung terjun ke dunia medis, yaitu jurusan Kesehatan Lingkungan. Keistimewaan dari jurusan Kesehatan Lingkungan ini adalah ruang lingkup kerja yang sangat luas, karena bagaimana yang kita tahu, jika kita mendengar kata kesehatan pasti kita mendengar harus kerja di rumah sakit. Tapi di jurusan Kesehatan Lingkungan ini kita bisa bekerja di pelabuhan, di pertambangan, perminyakan, di hotel, stasiun, bandara, dan lain-lain, karena semua tempat tersebut pasti memiliki lingkungan yang harus tetap dijaga kesehatannya. Lalu sistem pembelajarannya di Kesling itu kita mempelajari 5 komponen utama kesehatan lingkungan, yaitu tanah, air, udara, makanan, minuman, serta vektor dan binatang pengganggu. Yang menjadi 5 komponen utama itu yang akan kita pelajari selama di jurusan Kesehatan Lingkungan. Nah, selain itu juga di sini pembelajarannya menggunakan sistem yang diperbanyak praktiknya, sehingga kita tidak akan jenuh di kelas. Lalu yang didapatkan dari jurusan ini adalah solidaritas yang sangat tinggi antara angkatan, karena didominasi oleh laki-laki, sehingga solidaritas itu sangat kuat dan saling membantu. Dan yang kita dapatkan juga cara pembelajaran yang menarik serta mudah dimengerti. Tetapi ada juga duka yang didapatkan di jurusan ini adalah fasilitas kampus yang sudah cukup banyak kerusakan karena termakan usia, sehingga kadang mengganggu kita dalam pelajaran mengajar. Halo teman-teman semua, kenalin aku Ashifa dari jurusan Kebidanan Bandung, Poltekkes Kemenkes Bandung tingkat 2. Nah, kita mungkin berbicara tentang keistimewaan. Setiap jurusan pasti mempunyai keistimewaannya masing-masing. Kalau misalkan di jurusan kita sendiri, kita tahu nih life cycle-nya kita tuh kayak gimana. Life cycle-nya perempuan itu gimana, dari awal lahir sampai menopause itu kayak gimana, kita tahu. Dan kita melayani orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan kita. Terus juga sistem pembelajaran di kampus masing-masing itu kayak gimana, mungkin gak jauh beda dari jurusan lain. Seperti kita ada teori dan juga praktik, di mana praktik jauh lebih besar dibanding teori. Juga setiap semesternya kita ada turun ke lapangan, entah kita ke puskesmas, entah ke masyarakat, ataupun juga ke rumah sakit untuk sistem pembelajaran di kita. Suka dukanya di jurusan kebidanan itu, suka dukanya pasti ada sukanya dan juga ada dukanya. Sukanya itu adalah kita dapat teman-teman
teman, pembelajaran, dan juga bagaimana cara berinteraksi sosial dengan seluruh lapisan masyarakat, di mana kita berbicara dengan anak kecil kayak gimana, kita berbicara dengan mungkin ibu-ibu atau teteh-teteh, atau mungkin bisa aja sampai ibu-ibu yang sudah mau memasuki masa menopause, kita tahu nih gimana cara ngomongnya. Jadi suka dukanya itu kadang kayak sekarang nih dukanya, kita nggak bisa ketemu sama teman-teman kita, nggak bisa berinteraksi secara langsung bertatap muka gitu. Tapi yang jelas lebih banyak sukanya dibanding dukanya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas dari jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung tingkat 2. Nah, mungkin keistimewaan dari jurusan Promosi Kesehatan atau biasa disebut Promkes ini adalah kita bukan hanya belajar tentang kesehatan, ilmu kesehatan saja, tapi kita juga belajar tentang ilmu komunikasi dan juga ilmu seni. Nah, kenapa sih ilmu seni dan komunikasi? Karena Promkes ini akan terjun ke masyarakat dan melakukan berbagai macam strategi dalam mempengaruhi masyarakat agar mereka mampu untuk hidup sehat. Nah, bagaimana sih sistem pembelajaran di Promkes? Kalau di Promkes sendiri kita ada beberapa sistem pembelajaran. Yang pertama kita ada ceramah, kemudian kita juga suka diskusi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kemudian kita presentasi dan kita melakukan role play juga. Untuk kenapa dilakukan role play? Karena ini itu untuk simulasi kita ketika nanti di lapangan. Kemudian suka duka kuliah di Promkes, sukanya ya kita dapat menyalurkan apa yang kita inginkan dan nantinya kita dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pembelajaran juga santai seperti itu. Untuk dukanya sendiri sebenarnya pasti ada duka, mau di jurusan manapun, di universitas manapun. Tapi bagaimana kita dalam menyikapi dan mengatasi masalah tersebut, apa yang kita nggak sukain gitu. Kalau di Promkes ya kalian tahu di mana kita berhubungan dengan masyarakat akan banyak cobaan yang kita hadapi. Nah, mungkin di situ tantangan kita sebagai promotor kesehatan dalam menghadapi masyarakat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ardian Syatri Rahmadi, jurusan keperawatan gigi, prodi sarjana terapan, sekarang sudah tingkat 2, mahasiswa tingkat 2. Di sini saya akan mengenalkan jurusan saya. Keistimewaan dari jurusan keperawatan gigi itu yang beda dari yang lainnya. Yang pertama yaitu kita tuh bisa bekerja sambil kuliah. Jadi ketika kita beres kuliah misalkan sore, pulangnya sore, nah bisa kita langsung lanjut bekerja menjadi asisten di dokter gigi di klinik sore. Itu keistimewaan dari jurusan keperawatan gigi. Dan jurusan keperawatan gigi bisa membuka istilahnya praktek gitu, praktek mandiri, karena memang di kampusnya sendiri sudah terdapat klinik untuk praktikum mahasiswa. Lalu untuk sistem pembelajarannya sendiri sama ya seperti pendidikan vokasi yang lainnya, yaitu 40% teori, 60% praktek. Jadi di kita tuh baik jurusan lain maupun jurusan perawatan gigi sama ya, jadi lebih mengutamakan dan lebih banyak praktek di lapangan seperti itu. Dan sistem pembelajarannya yaitu student center, di mana ditekankan bahwa mahasiswa harus lebih aktif dalam pembelajaran. Suka dukanya di jurusan keperawatan gigi, yang pertama di kita sukanya ya kita nggak terlalu banyak laprak seperti jurusan lain. Dukanya nyari pasien ketika nanti praktikum di tingkat 2 dan tingkat 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Salsa Baru Cahya dari tingkat 2 jurusan keperawatan Bogor. Di sini aku mau sharing sedikit tentang jurusan keperawatan Bogor. Nah, keperawatan Bogor sendiri itu sama dengan jurusan
kita ada di wilayah Kota Bogor dan mempunyai ciri khas yaitu 7 budaya kerja. 7 budaya kerja itu wajib banget diterapkan oleh seluruh sivitas kampus yang ada di Kabupaten Bogor ini. Selain di dalam kampus, juga wajib diterapkan di luar wilayah kampus. 7 budaya kerja itu terdiri dari senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar, dan sayang. Untuk sistem pembelajarannya sendiri, kita sama dengan jurusan-jurusan lain yang ada di Poltekkes Kemenkes Bandung ini, seperti pembelajaran tatap muka langsung, pembelajaran di laboratorium, seminar-seminar, pembelajaran mandiri, pembelajaran melalui internet, ataupun praktik lapangan. Nah, selain itu aku juga mau sharing tentang suka duka selama kuliah di Poltekkes Kemenkes Bandung ini, khususnya di Keperawatan Bogor. Sukanya yaitu dimana ketika terjun langsung ke masyarakat, tepatnya pada saat praktikum praktik lapangan. Nah, entah itu terjun langsung ke masyarakat di desa ataupun terjun langsung di rumah sakit. Kenapa sih suka? Karena di situ kita bisa bertemu dengan orang-orang yang banyak dan jelas orang-orang itu nggak sama atau unik. Dan di situ kita bisa ngerasa bangga banget dimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Untuk dukanya sendiri, kampus yang ada di kampus tiap jurusan di Poltekkes Kemenkes Bandung ini jaraknya berjauhan, dan juga selain itu kalau ada jadwal-jadwal yang tiba-tiba dimajuin dengan alasan satu dan lain hal. Udah sih itu aja. Dah. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Ramania Resmiawati, salah satu mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung, Prodi Kebidanan Bogor. Di sini aku diberikan kesempatan untuk menceritakan tentang keistimewaan serta sistem pembelajaran dan juga suka duka di kampus Prodi Kebidanan Bogor. Oke, kita mulai ya. Mungkin yang pertama, keistimewaan kampus aku. Keistimewaan kampus aku salah satunya adalah di sistem pembelajarannya. Sistem pembelajarannya yaitu sistem pembelajaran PBL. Nah, PBL ini menuntut mahasiswanya untuk berperan aktif, mencari materi sendiri, dibikin laporan, dibikin PPT-nya, dan juga dipresentasikan di hadapan dosen dan juga teman-teman. Nah, ini sangat melatih kami untuk berkomunikasi aktif dan juga efektif. Nah, nanti menjadi lulusan yang tidak malu-malu lagi untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, inilah yang menjadi keistimewaan kampus kami. Selain itu juga dilihat dari ruangan OSCE, lab yang super bersih dan juga lengkap. Selain itu, saya sebagai salah satu aktivis kampus, tentu yang pertama kali dilihat adalah ruangan sekrenya. Ruangan sekrenya ternyata nyaman sekali dan juga seperti rumah sendiri. Ada AC, sofa, dan fasilitas lainnya yang mendukung kami dalam berkegiatan. Oke, selain itu suka dukanya mungkin lebih banyak sukanya ya. Dukanya yaitu seperti mungkin kadang suka sendirian di asrama karena yang lainnya juga pada pulang ke rumahnya. Terus juga mungkin dukanya ada lagi ketika harus diremedial atau ya tidak sesuai target. Nah, itu yang bikin sedih. Tapi sukanya itu banyak sukanya, seperti nambah pengalaman, nambah channel kesana seperti ke Bandung, banyak kenalan dan juga banyak ilmu-ilmu tambahan di luar kampus tentunya yang bisa didapetin, terutama dari dosen sih. Banyak pengalaman yang dibagi ketika kita ngobrol dengan dosen. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalkan aku Lutfiani Fadila dari jurusan Kebidanan Karawang tingkat 2. Hari ini aku akan mengenalkan kampus aku kepada kalian ya. Jadi kampus aku itu masih sama dengan Poltekkes Kemenkes Bandung. Hanya saja kampusnya letaknya di Karawang, makanya dinamakan Kebidanan Karawang. Nah, di sini itu di kampus aku itu jadwalnya itu sudah terstruktur dan padat. Nah, lalu ada juga fasilitas yang sudah memadai seperti musola, WC, sama lab itu sudah ada, dan aula juga ya, dan asrama jangan lupa ya. Itu sudah lengkap semuanya. Nah,
sistem pembelajarannya yaitu ada jadwal teori, di mana teori ini tuh ditugaskan kepada kita untuk bekal di lapang nanti, di lapang maksudnya praktik. Nah, jadi kalau teori ini biasanya kita cari materinya, terus nanti dipresentasikan, kebanyakannya diskusi. Lalu yang kedua yaitu ada praktik. Praktik ini ada dua, ada praktik lab dan praktik lapang, dimana nanti kita kalau di lab itu kita dilaksanakannya di lab sebelum ke lapang, lalu di praktik lapang ini nanti kita terjun langsung ke masyarakat. Nah, suka dukanya sekolah di kampus ini itu sukanya yaitu karena pembelajarannya ketat sehingga kita itu dituntut untuk menjadi bidan yang profesionalisme. Nah, lalu juga ada yang materi dapatnya itu selalu update. Nah, untuk dukanya itu karena jadwalnya yang struktur dan padat, terkadang itu jadi hari Sabtunya itu dipakai untuk masuk kuliah. Nah, kayak semester lalu itu hari Sabtu dipakai untuk masuknya dosen luar. Lalu yang selanjutnya yaitu dukanya ada juga kalau misalkan libur, jurusan yang lainnya libur, terkadang kita itu masuk duluan, entah itu untuk membayar praktik yang belum dilaksanakan ataupun hal lainnya. Nah, mungkin cukup sekian ya dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Yang perkenalkan, nama saya Azara Tasya Syifanur sebagai salah seorang mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Bandung di jurusan farmasi. Nah, mungkin di sini kita Zahra mau cerita ke teman-teman mengenai farmasi di Poltekkes Kemenkes Bandung. Nah, untuk farmasi ini pasti teman-teman udah mengetahui mungkin ya. Pasti teman-teman juga udah pernah minum obat kan ya. Pasti juga ya orang-orang di dunia ini juga pasti sudah pernah mampir ke farmasi untuk beli obat, mungkin untuk minum obat. Farmasi itu menurut saya istimewa karena farmasi juga sebagai salah satu abdi kesehatan, di mana dia itu bisa membantu banyak orang untuk mengembalikan lagi kebahagiaannya, itu dengan membantu orang tersebut untuk sehat kembali kayak gitu. Jadi bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Untuk keistimewaannya farmasi sendiri di Poltekkes ini, karena Poltekkes Kemenkes Bandung ini salah satu politeknik yang di bawah naungan langsung dari Kementerian Kesehatan. Jadi teman-teman gak usah khawatir, gak usah resah lah ya tentang gimana sih nanti misalnya mahasiswa Poltekkes di luar sana. Insya Allah terjamin teman-teman, insya Allah terjamin asal ya. Nah, selanjutnya untuk sistem pembelajarannya juga di Poltekkes Kemenkes Bandung ini, buat teman-teman yang kalau misalnya sistem belajarnya itu kayak membaca gitu ya, selalu membaca, selalu menulis, ini udah pas banget lah buat teman-teman masuk di Poltekkes Kemenkes Bandung ini. Karena ya apalagi di farmasi ya, karena banyak juga kan ya materinya, jadi teman-teman harus rajin untuk membaca, makanya teman-teman akan cocok sekali. Tapi jangan khawatir juga untuk teman-teman misalnya yang senangnya mendengarkan atau misalnya melihat kayak atau dengan memperagai gitu ya dengan praktek, itu teman-teman gak usah khawatir karena sistem pelajarannya juga di sini bisa dikemas gitu teman-teman. Dan untuk dosen-dosennya juga ini asik-asik banget, rame-rame banget, dan pembelajarannya juga baru banget gitu rekan-rekan teman-teman. Jadi jangan khawatir misalnya dari pengemasan belajarnya, dari PPT-nya itu menarik. Jadi untuk teman-teman yang suka melihat itu akan menarik banget dan bisa membantu teman-teman dalam menghafal dan belajarnya. Terus untuk yang mendengarkan juga biasanya dosen-dosennya juga sering menjelaskan, tidak terpaku misalnya kita harus membaca terus walaupun kita emang harus membaca, tapi dosen-dosen ini juga mau gitu untuk menjelaskan kepada kita. Jadi untuk teman-teman yang suka mendengar juga Poltekkes ini cocok sih buat teman-teman. Jadi bisa untuk semua kalangan gitu ya, yang sistem belajarnya bagaimanapun. Nah, untuk suka dukanya di Poltekkes ini terutama di jurusan farmasi, untuk dukanya ya
dukanya sih tertutup sama suka. Ya pastilah dukanya itu kayak setiap hari itu kayaknya monoton gitu ya, mungkin ada yang bilang juga kayak monoton, soalnya kita mahasiswa farmasi itu pasti selalu dihadapi dengan post-test, dengan pre-test, dengan post-test, pre-test, laporan, jurnal, dan presentasi dan segalanya gitu, dan belum tugas-tugas lainnya. Ya pastilah ya, ketika kita mengerjakannya ya mungkin sampai larut malam, sampai kadang nggak makan gitu ya, lupa. Ya pokoknya ya gitulah dukanya. Tapi di balik duka itu karena biasanya tugasnya itu per kelompok kan ya, jadi kita tuh bisa saling mengenal sama teman-teman kita, dan kita tuh lebih ngerasa kamu itu nggak sendiri loh di farmasi ini, di Poltekkes ini kamu nggak sendiri, kamu punya teman-teman yang care sama kamu. Jadi ada sukanya juga gitu di balik dukanya kayak gitu. Terus untuk sukanya banyak banget, dimana kita seorang farmasis bisa membantu orang, setidaknya ketika teman kita sakit nanyain obat nih bisa ke kita. Jadi itu sukanya tersendiri sih gitu, ketika kita sudah menjadi bermanfaat setidaknya untuk teman atau orang tua kita gitu. Terus sukanya banyak ya, kayak di kampus ketemu temen, cerita-cerita, terus masalah pelajarannya gitu. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, kalau misalnya emang farmasi itu kan dikenal berat untuk pembelajarannya, tapi ketika teman-teman mampu, misalnya teman-teman emang Allah sudah takdirkan untuk farmasi, pasti teman-teman akan mampu dan bisa menghadapinya. Jangan takut karena teman-teman bisa sendiri. Nah, paling buat teman-teman segitu aja dari Zahra. Terima kasih banyak udah mendengarkan ya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Semoga bisa semakin yakin lagi dengan pilihan teman-teman, entah itu bisa di Poltekkes atau di universitas yang lainnya. Tapi harus percaya bahwa itu emang pilihan yang terbaik dari Allah buat teman-teman gitu. Ya terus, nah buat teman-teman yang minat gitu ke Poltekkes, jangan lupa juga nanti kita insya Allah bulan Mei akan ada open house and tryout Poltekkes. Jadi kita Poltekkes akan ngadain tryout, mungkin karena sistemnya online, sekarang sistemnya online karena mungkin lagi lockdown juga ya teman-teman. Ya, terima kasih banyak teman-teman, jangan lupa terus semangat, terus kejar mimpi teman-teman, jangan patah semangat dan harus percaya dengan kemampuan teman-teman. Ya terima kasih banyak, stay at home ya teman-teman. Dadah.